Hey, if you're down today, you can have a little bit of my sunshine. Whoosh, 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 ah. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data lab menggunakan aplikasi Visual Basic Net 2010. Di sini terdapat 4 form. Pada aplikasi pengelolaan data lab ini, form pertama di sini menggunakan tab control. Ini menggunakan tab control. Di sini tab page-nya ada 2. Yang pertama itu ada tab page untuk login. Di sini menggunakan 2 label dan 2 text box dan 1 button. Lalu pada tab page 2-nya di sini menggunakan label 2 label dan 2 button dan 1 text box. Untuk programnya di sini pertama deklarasikan import system.txt. Lalu pada public class form satunya di sini public urutan data tersimpan, user pass, data nama mahasiswa, data NIM mahasiswa, data kelas mahasiswa, data hobi mahasiswa, as new string builder. Lalu public kata kunci as string, public b as ulang, public banyak data, banyak user pass tersimpan as integer. Lalu pada private sub form 1 loadnya di sini mi height sama dengan 290, mi.weight sama dengan 415, mi.from border style sama dengan windows.from border style .pixel 3d, mi.minimize box sama dengan false, mi.maximize box sama dengan false, mi.text sama dengan aplikasi pengelolaan data lab. Lalu tab control 1.height sama dengan 250, tab control 1 sama dengan .width sama dengan 394, lalu tab page 1.text sama dengan login, tab page 2.text sama dengan cari data, button 3 sama .height, label 4 .height, lalu b sama dengan 0 di sini, lalu user pass .append, data nama mahasiswa, data paint, data NIM mahasiswa, data hobi, data kelas, urutan data tersimpan, banyak user pass tersimpan, banyak data. Ini merupakan program untuk form loginnya. Lalu untuk button 1 klik ini untuk di tab page 1 untuk button login. Di sini deklarasikan dim login as new string builder, lalu dim form baru as new form 3, banyak data nama mahasiswa, data NIM mahasiswa, data kelas mahasiswa, data hobi mahasiswa, banyak user pass tersimpan, user pass. Ini nanti jika button satunya diklik dan passwordnya benar, maka form 3 akan tampil form yang ini. Lalu di sini login.append pagar tambah textbox 1.text tambah kurang tambah textbox 2.text, lalu textbox 1.text kosong, textbox 2.text kosong, lalu if user pass to string contains login.string, then mi.height from baru show dialog, mi.show banyak data sama dengan from baru nilai balik banyak data, banyak user pass tersimpan sama dengan from baru nilai balik banyak user pass tersimpan, user pass sama dengan from baru nilai balik user pass, data nama mahasiswa from baru nilai balik data nama mahasiswa, data NIM mahasiswa sama dengan from baru nilai balik data NIM mahasiswa, data kelas mahasiswa from baru nilai balik data kelas mahasiswa, data hobi mahasiswa from baru nilai balik data hobi mahasiswa. Lalu yang button 2-nya terletak di tab page 2. Di sini untuk mencari data
Di sini button 2-nya dot click. Di sini pertama deklarasikan dim cari as new string builder, dim a as ulang, dim count c as integer, dim pembatas as char. Lalu b sama dengan 0, count sama dengan 0, kata kunci sama dengan text box 3.text. Lalu if integer try parse, kata kunci c, then for a sama dengan 1 to banyak data, cari dot append a to string ini. Lalu if data mahasiswa dot to string dot contains cari dot string, dan b sama dengan b plus 1 urutan dot append a dot to string, and if cari dot clear. Ini untuk yang bagian ini cari button carinya. Lalu else nya if not, kata kunci for a sama dengan 1 to banyak data, if data nama mahasiswa dot to string dot contains cari dot to string, b sama dengan b plus 1 urutan dot append, and if cari dot clear. Next a, and if b lebih besar 0, label 4 dot text sama dengan b to string plus data ditemukan. Label 4 dot show, button 3 dot show, else nya label 4 dot text sama dengan data tidak ditemukan, label 4 show. Lalu untuk button 3, ini button 3 yang lihat pada desainnya. Di sini pertama deklarasikan dim a batas awal batas akhir, c urutan akhir as integer, dim pembatas as char, for a sama dengan 1 to b, dim new form as new form 2, new form dot text sama dengan data ke, dan a dot to string, new form dot show, text box 3 dot clear, label 4 dot hide. If integer dot try parse, kata kunci c, new form dot text box dot text sama dengan kata kunci. Ini untuk mencetak nim, untuk mencetak nama, mencetak kelas, mencetak hobi. Else nya sama, ini untuk mencetak nama, nim, kelas, hobi. Lalu untuk tab control di sini select index change. Di sini if tab control 1 dot select that index sama dengan 0, then tab control 1 dot take sama dengan 250, tab control 1 dot wake sama dengan 394, tab control 1 dot take sama dengan 248, tab control 1 dot wait sama dengan 394. Ini merupakan ukuran dari formnya yang ini ukurannya. Lalu kita berpindah ke form 2, yang ini adalah untuk menampilkan nama data, untuk menampilkan data yang kita cari tadi di form 1 pada tab page 2. Di sini menggunakan label text box. Label ini labelnya ada 5, ini juga label. Lalu text boxnya ada 4 dan buttonnya 1. Programnya di sini pertama kita inputkan kita deklarasikan import system.text. Lalu pada public class-nya di sini from2.load, di sini kita deklarasikan ukuran dari from 2 di sini. Sini untuk ukuran form 2 tadi. Lalu di sini ini hanya untuk ukurannya. Lalu di sini button 1.click ini dia hanya untuk tutup close, karena form 2 ini hanya untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan pada ini form 3. Ini form 2
hanya untuk menampilkan data yang sudah diinputkan. Lalu berpindah ke form 3, di sini menggunakan tab control juga, lalu ada 2 tab page. Di sini menggunakan satu list view, buttonnya ada 2, lalu menggunakan satu text box untuk menginputkan berapa banyak data yang ingin ditambahkan. Lalu pada tab page 2-nya di sini untuk menginput username dan password baru untuk login. Di sini untuk masuk kepada programnya, di sini pertama deklarasikan import system.txt seperti biasa. Lalu di sini public class form 3, private banyak data banyak user pass tersimpan, balik integer 1 balik integer 2 as integer, dim fitur load as boolean, private user pass data nama mahasiswa, data nim mahasiswa, data kelas mahasiswa atau hobi mahasiswa, balik string builder 1, balik string builder 2, balik string builder 3, balik string builder 4, dan seterusnya as string builder. Lalu public property nilai balik banyak data as integer, lalu get return balik integer 1, and get set by default value as integer, balik integer 1 sama dengan value. Ini sama juga untuk nilai balik banyak user passnya, user pass yang tersimpan, cuma di returnnya di sini menggunakan balik integer 2. Ini disesuaikan untuk nilai balik user passnya, di sini returnnya balik string builder 1. Lalu nilai balik data nama mahasiswa di sini menggunakan balik string builder 2. Lalu untuk nilai balik data nim mahasiswa menggunakan balik string builder 3. Lalu untuk nilai balik data kelas mahasiswa menggunakan balik string builder 4. Nilai balik data hobi mahasiswa menggunakan balik string builder 5. Lalu untuk public subnew-nya by file banyak data as integer, by file data nama mahasiswa as string builder. Lalu initialize complement, ini banyak data sama dengan banyak data, dan data nama mahasiswa sama dengan data nama mahasiswa. Ini diperbarui, kalian di sini menggunakan underscore. Lalu di sini pivot to textbox 1 underscore got focus. Di sini if textbox 1.text sama dengan masukkan banyak data, dan textbox 1.text sama dengan kosong, lalu textbox 1.for color sama dengan color black, warnanya hitam. Lalu untuk pivot sub textbox 1.lost focus, di sini dia textbox 1.text sama dengan masukkan banyak data, textbox gray abu-abu. Lalu untuk pivot sub from 3 load-nya di sini deklarasikan dim a batas awal batas akhir as integer, lalu dim nama nim kelas hobi as integer. If fitur load sama dengan false, then me.height sama dengan 401, me.weight sama dengan 681, tab control 1.height sama dengan 358, tab control 1.weight sama dengan 662. Lalu ini untuk ukurannya. Lalu di sini fitur load sama dengan files, me.from border style sama dengan windows.from border style.pixel3d. Lalu me.minimize box sama dengan files, maximize boxnya sama dengan files, control box sama dengan files. Di sini lalu masuk ke mencetak data admin. Ini untuk bagian form 3 tab page 2-nya. Di sini form A sama dengan 1 tuh banyak user pass tersimpan, dan dilihat di sini mencetak data mahasiswa. Ini mencetak nama batas awal sama dengan data nama mahasiswa to string index of. Ini digunakan batas akhir sama dengan data mahasiswa. Ini untuk mencetak nim batas awal sama dengan data nim mahasiswa to string index of. Mencetak kelas sama ya, mencetak hobi, dan mencetak ke list view. Ini untuk mencetak ke list view menggunakan list view 1.items.add new list view item nama nim kelas hobi.
penyelenggaraan array. Lalu untuk private button 4-nya, button 4 itu button 4 itu login logout. Button 4 di sini untuk keluar dari form 3. Lalu button 3 dot click itu button 3 untuk logout juga, tapi untuk di tab page 2 sama. Lalu untuk tab control 1 dot selected index change, di sini if tab control 1 dot selected index sama dengan 0, then untuk ukurannya jika di tab untuk ukuran tabnya. Lalu di sini untuk button 1 dot click, button 1 dan 1 ini untuk menambahkan data ke list view. Sini sama deklarasikan di banyak data tambahkan a as long, di nilai ulang as boolean banyak data tambahkan sama dengan val textbook 1.text for a sama dengan 1 tuh banyak data tambahkan dim from baru as new from 4 from baru dot show dialog nilai ulang from baru dot nilai balik ulang if nilai ulang sama dengan true then except for and if, dan lihat ini dot from 3 underscore load nothing. Lalu untuk button 2 dot kliknya di sini button 2 untuk tab page 2 nya yang tambahkan, ini untuk tambahkan username dan password admin, lihat. Lalu untuk ke form 4 desainnya, form 4 ini adalah form untuk menambahkan atau menyimpan data yang nanti data ini akan tersimpan pada form 3 pada tab page 1 tersimpan ke list view 1 yang ini. Di sini sama kayak di form 2 tadi desainnya, hanya yang membedakan di sini menggunakan satu button, di form 4 menggunakan 2 button, yaitu button simpan dan batal. Untuk simpan dan batal, langsung saja masuk ke programnya. Sini pertama public class public classnya, di sini private nilai balik as boolean, private balik nama, balik name, balik kelas, balik hobi as string. Lalu public property nilai balik ulang as boolean, get return nilai balik, and get set by default value as boolean nilai balik sama dengan value, and set and property ini sama. Ini untuk nilai balik, ini balik nama, ini nama untuk nama, yang ini untuk name, ini nilai balik kelas, nilai balik hobi, dan untuk from 4 underscore loadnya di sini untuk ukuran dari desainnya. Untuk button 1 dot click, button 1 itu simpan, untuk simpan data. Ini if string sama dot is null or white space textbox 1 dot text or string is null or white space textbox 2 dot text or string is null white space textbox 3 dot text or string seterusnya. Itu message box dot show, ini yang keluar adalah data belum lengkap. Jika salah satu text boxnya tidak diisi, maka akan keluar message box data belum lengkap. Lalu nilai balik nama itu sama dengan di textbox 1, nilai balik name di textbox 2, nilai balik kelas di textbox 3, nilai balik hobi di textbox 4, lalu me.close. Lalu untuk button 2 nya di sini nilai balik ulang sama dengan true, me.close. Ini program untuk yang batal.
menu tadi. Lalu di textbox 2 keypress, keychart, textbox 2. Ini textbox 2 di sini untuk name, dia tipe datanya integer. Jadi di sini if not char is digit e.keychar and also not char is control keychar, then e.handle dengan true. Jadi jika dimasukkan selain integer itu nanti akan error di runningnya, nanti dia hanya khusus untuk integer dan tidak bisa karakter lain. Kita coba running. Ini yang tampil untuk tampilan awalnya yaitu login pada form 1 tadi. Di sini username-nya kita masukkan lalu passwordnya ada 2650000. Login. Lalu di sini akan tampil from gap untuk input data mahasiswa. Di sini misalkan kita masukkan 2 banyaknya. Ini data mahasiswa kita tambahkan name 22650003 kelas C hobi baca, simpan. Dia akan tersimpan dan akan muncul lagi form 4-nya karena di situ tadi kita masukkan banyak datanya sebanyak 2. Sini kita inputkan lagi tentuan 650042. Ini kelas C hobi tulis, simpan. Dia akan tersimpan di list view-nya tadi yang saya bilang. Lalu jika kita logout, dia akan keluar kembali ke menu login. Ya, seperti itu. Sini jika kita cari datanya setelah masukkan tadi, kita cari satu data ditemukan, lalu kita lihat dia akan tampil data ke satu di sini karena cuma satu data yang kelihatan, yang cuma satu data saja yang ditemukan. Di sini ini merupakan form 2 ya. Lalu di sini kita tutup. Seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya. Jangan lupa mohon dimaafkan. Terima kasih.